Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Ketemu lagi di channel Indra Edu. Nah, dalam kesempatan kali ini kita akan belajar bareng lagi membahas materi pendidikan Pancasila kelas 8 bab 6 ya, terakhir ini adalah kurikulum merdeka. Baik, seperti biasa sebelum kita lanjut kepada pembahasan, mari subscribe terlebih dahulu, like, komen, dan boleh share kepada teman-temannya supaya kita semua bisa menebar manfaat yang lebih banyak lagi. Nah, di kurikulum merdeka ini bab 6 ya, terakhir pembahasannya itu adalah terkait dengan literasi digital dalam kebinekaan bangsa. Adapun sub pembahasannya itu adalah bagian A, merawat kebinekaan bangsa melalui literasi digital, ya seperti itu. Nah, ada peta konsep di bab 6 ini ya. Peta konsep materi pembahasan literasi digital dalam kebinekaan bangsa. Peta konsep yang pertama adalah merawat kebinekaan bangsa melalui literasi digital. Yang kedua adalah etika berinternet atau netiquette. Dan yang ketiga, peta konsep dari literasi digital dalam kebinekaan bangsa ini adalah literasi digital untuk membangun bangsa. Nah, jadi dari ketiga peta konsep ini yang akan kita bahas, yang pertama adalah terkait dengan bagaimana sih kita merawat kebinekaan bangsa ini melalui literasi digital. Adapun tujuan pembelajaran dalam pertemuan kali ini, Bapak harapkan kalian sebagai peserta didik itu mampu menghayati bagaimana pentingnya merawat kemerdekaan bangsa melalui literasi digital ini. Jadi sekali lagi, tujuan pembelajaran yang diharapkan dalam pertemuan kali ini, kalian itu diharapkan mampu menghayati bagaimana pentingnya merawat kemerdekaan bangsa melalui literasi digital ini ya. Berpikir sebelum memposting. Apakah kalian pernah membaca atau mendengar berita tentang seorang artis papan atas pernah membuat kicauan di media sosial yang isinya itu menyinggung sebuah program acara televisi? Nah, artis tersebut itu menulis dalam akun media sosialnya bahwa program acara televisi itu sebagai pembunuh setan, burn in hell. Sontak kicauan tersebut menimbulkan kegaduhan di lini masa media sosial. Kalian juga barangkali pernah mendengar berita tentang cuitan seorang ibu di media sosial yang menceritakan pengalamannya tentang buruknya pelayanan sebuah rumah sakit. Cuitan tersebut mendapat respon cukup keras dari pihak rumah sakit. Pihak rumah sakit menganggap cuitan itu sebagai penyerang nama baik rumah sakit tersebut gitu ya. Nah, kasus ini berujung pada penuntutan secara hukum. Ada juga postingan seseorang di akun media sosial yang dinilai mencemarkan nama baik sebuah institusi pendidikan di sebuah kota di Jawa Barat. Nah, postingan ini sontak saja menimbulkan protes keras dari para netizen. Akhirnya kasus ini juga berujung pada penuntutan secara hukum. Nah, 3 kasus tadi sekedar contoh betapa pentingnya gitu ya dalam bermedia sosial, dalam berpikir sebelum mempublikasi. Saat ini jagat internet umumnya dalam media sosial khususnya ya, seperti itu. Seolah telah menjadi hutan belantara yang setiap orang bebas menulis dan mempublikasi sesuai selera. Tentu saja hal ini berpotensi memunculkan hal-hal kontraproduktif yang bisa bermuara pada saling hujat, fitnah, dan juga intimidasi. Ini sangat berbahaya bagi kerukunan hidup beragama dan juga berbangsa. Ya, seperti itu. Nah, jadi setiap kita mau memposting itu harus berpikir terlebih dahulu apakah ini layak kita posting atau misalkan ini tidak layak. Apakah ini bisa menimbulkan ujaran kebencian atau ini bisa menimbulkan sebuah fitnah itu ya terhadap orang lain gitu ya, atau dapat merugikan orang lain, maka itu tidak boleh kita posting atau tidak boleh kita share di media sosial seperti itu gitu ya. Alhamdulillah kita sudah sampai pada akhir materi PPKN kelas 8 SMP MTS ini. Tidak terasa ya kalian sudah selesai belajar hampir 5 bab materi PPKN. Nah, kali ini kalian akan mempelajari tentang literasi digital dalam kebinekaan bangsa. Kebinekaan bangsa perlu dirawat di era digital ini agar bangsa Indonesia tetap harmoni dalam keberagaman. Nah, oleh karena itu, kalian harus mampu menerapkan etika literasi digital saat berselancar di dunia maya.
perkembangan teknologi informasi dan komunikasi jangan sampai digunakan untuk hal-hal yang tidak produktif. Justru, kemajuan teknologi informasi dan komunikasi ini harus dimanfaatkan untuk kemajuan bangsa. Inilah pentingnya mempelajari literasi digital ini. Nah, langsung saja kita bahas pada materinya. Yang pertama, yang bagian A, sub A, adalah merawat kebinekaan bangsa melalui literasi digital. Nah, derasnya arus perkembangan teknologi informasi dan komunikasi itu diibaratkan sebagai pedang bermata dua. Kenapa bisa diibaratkan sebagai pedang bermata dua? Karena ia bisa menghadirkan manfaat, namun juga berpotensi memunculkan mudorot, ya. Bisa menghadirkan dampak yang positif, sekaligus bisa berpotensi memunculkan dampak yang negatif, tergantung bagaimana penggunaannya. Nah, perlu kita ketahui bersama bahwasanya pengguna internet hadir dengan berbagai macam latar belakang, baik itu dari agamanya yang berbeda, sukunya yang berbeda, dan budaya pun yang berbeda. Nah, penggunaannya bukan hanya lintas provinsi, bahkan lintas negara. Karenanya, kalian perlu memperhatikan keragaman pengguna internet tersebut. Hindari menulis atau mempublish konten yang bisa menimbulkan kegaduhan dan juga pertikaian. Jumlah pengguna internet di berbagai negara itu terus bertambah, tak terkecuali di negara Indonesia. Artinya internet ini seperti dunia baru, Pengguna internet di Indonesia termasuk 10 besar di dunia, baik dari segi jumlah pengguna maupun rata-rata lama menggunakan internet dalam sehari-hari. Nah, coba kita perhatikan, ini adalah ada gambar data pengguna internet dan media sosial di Indonesia. Sumbernya adalah tahun 2020. Nah, berdasarkan riset platform manajemen media sosial Hootsuite, agensi marketing sosial We Are Social bertajuk Global Digital Report tahun 2020, sebagaimana dikutip oleh Kumparan menyebutkan bahwa jumlah pengguna internet di Indonesia sudah mencapai 175,4 juta orang atau sekitar 64% dari jumlah penduduk Indonesia. Sementara jumlah pengguna media sosial sebanyak 160 juta orang atau setara dengan 59% jumlah penduduk di Indonesia. Nah, masih menurut data riset yang sama, rata-rata pengguna internet Indonesia itu berselancar di dunia maya selama kurang lebih 7 jam 59 menit dalam sehari. Rahasia ini melampaui angka rata-rata global penggunaan internet dalam sehari-hari berkisar 6 jam 45 menit ya. Nah, dari data ini kalian bisa bayangkan dunia maya itu menjadi dunia baru yang digandrungi oleh masyarakat Indonesia. Melalui dunia maya yang tak bersekat, setiap orang bisa berkomunikasi dan juga bisa berinteraksi dengan siapapun. Beragam informasi pun dapat atau bisa dengan mudahnya itu diproduksi atau dikonsumsi oleh siapapun, kapanpun dan dimanapun. Nah, apa sih yang menjadi permasalahannya sebenarnya dari penggunaan media sosial tersebut atau literasi digital tersebut itu? Nah, ternyata ada beberapa problem atau masalah ketika konten informasi yang tersebar di dunia maya itu bermuatan negatif. Misalnya adalah ujaran kebencian, informasi bohong untuk memfitnah dan juga konten negatif lainnya. Nah, dari bermuatan negatif ini, ujaran kebencian ini bisa menimbulkan suatu permasalahan. Misalkan ketika berbeda ras, berbeda suku, berbeda agama, misalkan membuat status di media sosial terkait dengan ujaran kebencian karena berbeda Nah, karena berbeda tersebut merupakan suatu ujaran kebencian, misalkan tadi karena berbeda suku, itu merupakan suatu permasalahan Lalu hal ini sangat berbahaya dalam mengancam kerukunan dalam kebinekaan ini. Maka nilai-nilai luhur bangsa Indonesia yang terbiasa hidup rukun dalam kebinekaan itu bisa terkikis. Berita atau informasi bohong yang dipubliskan
ya secara berulang-ulang, maka secara perlahan akan mempengaruhi opini publik, bahkan bisa jadi pada masyarakat yang tingkat pendidikannya rendah, secara perlahan akan dianggap sebagai kebenaran, gitu ya. Nah, penelitian yang dilakukan oleh Van der Beer dari Universitas Tsinghua membuktikan data itu, ya. Nah, oleh karena itu penting sekali memberikan literasi digital bagi masyarakat Indonesia, terutama generasi milenial sebagai digital native atau generasi yang ketika lahir teknologi informasi itu sudah mengintarinya. Menurut David Bowden dalam Information and Digital Literacy, A Review of Concepts, literasi digital meliputi beberapa aspek yaitu sebagai berikut. Yang pertama, itu bagaimana kita harus mampu atau kemampuan membangun informasi dari berbagai sumber yang terpercaya. Nah, kita sebagai masyarakat itu ya, apalagi kalian sebagai generasi muda, generasi milenial harus mampu mencari informasi dari sumber-sumber yang terpercaya gitu ya, seperti itu. Terus juga kemampuan menyajikan dan memahami informasi dengan verifikasi, validitas, dan kelengkapan sumber dari internet tersebut. Ya, harus valid, harus pastikan kebenaran informasinya. Yang ketiga, kemampuan membaca dan memahami materi informasi yang tidak berurutan atau non-sequential dan dinamis. Yang keempat, kemampuan menghubungkan informasi dalam media konvensional atau koran dengan media berjejaring internet. Yang kelima, kemampuan melakukan saringan terhadap informasi yang diperoleh. Dan yang terakhir adalah kemampuan mengkomunikasikan dan mempublikasikan informasi. Nah, itu adalah beberapa aspek ya, literasi digital. Memberikan pendidikan literasi digital bisa dilakukan dengan dua pendekatan gitu ya. Di antaranya melalui pendekatan formal di sekolah dan juga pendekatan non formal di masyarakat. Nah, bagaimana kita bisa mengidentifikasi berita bohong? Menurut penjelasan Ketua Komunitas Masyarakat Indonesia Anti Fitnah Septiadi Eko Nugroho, sebagaimana dikutip ya, antara berita bohong bisa diidentifikasi dari beberapa ciri sebagai berikut. Yang pertama, judulnya itu umumnya itu provokatif. Nah, kalau kita perhatikan, kalau ada judul ya, judul dari berita atau judul dari media sosial yang kita baca, itunya itu cenderung provokatif. Nah, dari judul aja provokatif itu menyudutkan beberapa pihak atau pro terhadap beberapa pihak, itu dapat diidentifikasi sebagai berita-berita bohong gitu ya, menurut Komunitas Masyarakat Indonesia Anti Fitnah ini. Yang kedua, nama dan situs media itu tidak jelas. Jadi nama dan situs media online-nya itu atau media yang kita temukan dari internet itu tidak jelas sumbernya itu, kebenarannya itu dari mana, itu ya, seperti itu. Yang ketiga, nama penulis berita itu tidak ada. Jadi sumber yang menuliskannya itu, siapanya itu dan di mananya itu dapat dipastikan tidak ada. Yang keempat adalah foto hasilnya itu editan atau dibuat ya, seperti itu. Nah, itu adalah beberapa hal yang dapat diidentifikasi atau ciri-ciri yang dapat diidentifikasi dan dapat dipastikan sebagai berita bohong berdasarkan penjelasan Ketua Komunitas Masyarakat Indonesia Anti Fitnah. Nah, sebetulnya hal tersebut itu bisa diatasi gitu ya. Salah satunya adalah dengan memberikan pendidikan literasi digital. Bisa dilakukan dengan dua pendekatan tadi. Ada melalui pendekatan yang formal di sekolah dan pendekatan non formal di masyarakat. Nah, bagaimana sih salah satunya pendidikan literasi digital di sekolah dan juga pendidikan non formal yang bisa dilakukan di kegiatan di masyarakat. Nah, melalui pendekatan pendidikan formal bisa dilakukan dengan cara menjadikan teknologi informasi inheren itu dalam proses pembelajaran. Misalnya dalam pembelajaran bahasa Indonesia itu terdapat kompetensi membaca, menyimak, menulis, dan berkomunikasi gitu ya, seperti itu. Jadi artinya pendidikan formal ini bisa dibimbing langsung oleh guru, dari penjelasan guru, dari pihak sekolah gitu ya. Sedangkan pendekatan non formal bisa dilakukan melalui kegiatan-kegiatan pembinaan di masyarakat, ya, pembinaan di masyarakat seperti kegiatan keagamaan, Karang Taruna dan lainnya sebagai bagian dari masyarakat
kalian bisa turut berpartisipasi mengedukasi masyarakat agar melek literasi digital. Pengetahuan yang telah diperoleh di sekolah kalian itu dapat diterapkan atau diaktualisasikan di dalam masyarakat, seperti itu. Baik, untuk pembahasannya dicukupkan sampai di sini terlebih dahulu. Insya Allah nanti kita lanjutkan pada video berikutnya, pada pembahasan berikutnya. Semoga bermanfaat. Jangan lupa subscribe, like, komen, dan boleh share kepada teman-temannya. Ya, kami akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.